Hai, di sini dengan saya Zain. Pada tugas ini saya akan membahas secara ringkas mengenai apa itu normalisasi database pada sistem basis data. Nah, secara definisi, normalisasi basis data adalah proses desain yang digunakan untuk mengorganisasi struktur tabel dalam basis data guna menghilangkan anomali data dan meningkatkan integritas. Atau, kalau menurut pendapat saya sendiri, normalisasi itu proses yang digunakan dalam memanajemen basis data untuk mengatur struktur tabel agar sesuai dengan fungsi dan kebutuhan yang spesifik. Nah, selanjutnya, untuk apa sih tujuannya itu? Nah, tujuannya itu untuk memastikan integritas data, mengurangi redundansi, meningkatkan efisiensi penyimpanan, dan memperbaiki kinerja query. Lalu, mengapa normalisasi itu penting? Ya, normalisasi itu penting karena membantu mencegah kesalahan data, meningkatkan konsistensi, dan mempermudah pemeliharaan dalam pengembangan basis data, sehingga diperoleh relasi yang terstruktur dengan baik. Nah, bagaimana sih sebenarnya tabel yang terstruktur dengan baik itu? Jadi, idealnya itu, yang pertama, mengandung redundansi sesedikit mungkin, atau duplikasi data yang sedikit atau seminim mungkin. Yang kedua, tabel bebas anomali dan konsisten. Serta yang ketiga, normalisasi dilaksanakan melalui sejumlah langkah. Selanjutnya, setiap langkah berhubungan dengan bentuk normal tertentu. Dan yang terakhir, bentuk normal. Nah, bentuk normal itu adalah suatu keadaan yang dihasilkan oleh penetapan aturan-aturan sederhana yang berhubungan dengan dependensi fungsional terhadap tabel. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk melakukan normalisasi. Nah, yang pertama kita cek dulu nih, apakah tabelnya itu benar-benar gak normal? Nah, gak normal ataupun normalist form itu biasanya ditandai dengan dia bentuknya tidak sempurna. Itu biasanya dalam satu sel itu ada perpotongan-potongan baris dan kolom. Datanya itu masih bernilai banyak gitu. Dia bukan atomik, dia juga bukan satu nilai. Kemudian kita ubah dia menjadi bentuk normal yang ke-1 atau first normal form. Jadi di sini setiap perpotongan baris dan kolom dalam bentuk relasinya itu hanya berisi satu nilai. Normal yang kedua itu adalah yang pastinya sudah memenuhi 1NF dan tidak mengandung ketergantungan parsial. Kemudian yang terakhir itu adalah bentuk normal yang ketiga atau 3NF, sudah memenuhi aturan 2NF dulu dan tidak mengandung ketergantungan transitif. Nah, ini adalah sebuah contoh dalam kasus 1NF. Jadi di sini ada data seperti ini. Nah, ini sudah 1NF. Kenapa? Karena di sini setiap selnya perpotongan baris dan kolom. Nah, setiap kotak ini nilainya cuma satu NPM, satu nama, satu prodi, dan seterusnya. Nah, setelah memenuhi bentuk yang pertama, berarti sekarang kita lanjut ke step yang berikutnya. Apakah dia memenuhi bentuk normal yang kedua, 2NF? Selanjutnya, agar kita tahu apakah dia memenuhi bentuk normal yang kedua, kita harus menghilangkan ketergantungan parsial terlebih dahulu. Nah, menghilangkan ketergantungan parsial, kita harus mengetahui dulu kunci primernya. Habis itu, yang mana yang memiliki ketergantungan parsial. Di sini kita tampilkan bentuk diagramnya. Kenapa? Karena dengan diagram ini kita akan lebih mudah melakukan normalisasi. Jadi di sini saya buat ringkas dan jelas. Kunci primernya, NPM dan kode matkul, yang memiliki ketergantungan parsial itu kepada salah satu bagian dari kunci primer, kepada NPM saja atau kode matkul saja. Yang kepada NPM saja, di sini ada nama mahasiswa, prodi, dan jurusan. Nah, jadi parsial yang pertama ada nama mahasiswa, prodi, dan jurusan. Ini kita akan bentuk menjadi sebuah tabel. Jadi ini parsial pertama menjadi sebuah tabel, kita buat saja tabel mahasiswa. Nah, yang kedua, ketergantungan parsial kepada kode mata kuliah. Nah, jadi di sini kode mata kuliah, dan SKS dikumpulkan menjadi satu tabel. Misalnya kita buat tabel mata kuliah. Selanjutnya,
seluruh kunci primernya, NPM dan kode matkul digabungkan menjadi satu tabel. Dan apabila ada yang bergantung sepenuhnya, itu ikut mereka. Menjadi bagian dari tabel yang ketiga. Jadi, NPM, kode matkul, dan kebetulan di sini ada yang bergantung sepenuhnya yaitu nilai. Maka nilai ini akan ikut membentuk tabel yang ketiga bersama NPM dan kode matkul. Jadi isinya NPM, kode matkul, dan nilai. Dan kita beri nama tabel nilai. Jadi, dari hasil 2NF tadi, dengan menghilangkan ketergantungan parsial adalah ini tabel-tabelnya. Nah, tabel mahasiswa ada 4 mahasiswa, tabel mata kuliah dengan 3 mata kuliah, dan tabel nilai yang memuat detail nilai dari NPM, kode matkul yang dipilih serta nilai yang didapatkan. Lalu pada kasus 3NF, yaitu dengan menghilangkan ketergantungan transitif antara dari NPM ke prodi dan jurusan dari tabel mahasiswa. Apa yang perlu dilakukan? Yaitu dengan memisahkan prodi dan jurusan pada tabel prodi, serta atribut sisa NPM, nama mahasiswa, dan prodi tabel mahasiswa. Nah, ini dia berikut hasil dari 3NF tadi, di mana tabel mahasiswa tetap isinya NPM, nama mahasiswa, dan prodi itu sendiri. Nah, prodinya sendiri tetap ikut di sini. Lalu, ada tabel prodi yang isinya adalah prodi dan jurusan saja. Jadi yang awalnya tabel mahasiswa itu juga berisi jurusan, sekarang jurusannya udah di tabel lain, ikut dengan prodi dan berhubungan dengan prodi ini keluar, dan membentuk tabel baru. Dia akan menjadi kunci primer, karena di sini ada penentu jurusan. Dia akan jadi kunci primer, yaitu prodi. Nah, kalau udah jadi kayak gini, mau kita insert prodi baru, misalnya A, B, dan C, bisa tinggal tambah saja. Prodi A, jurusannya X, dan seterusnya. Serta nggak ada kaitannya juga dengan tabel mahasiswa, jadi tidak masalah gitu. Nanti ketika ada mahasiswa yang daftar di Prodi A, baru tinggal ditambahkan NPM, nama, dan prodinya, seperti itu. Jadi, di sini ada 4 tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel prodi, tabel mata kuliah, dan tabel nilai ini hasil dari 2NF tadi. Sedangkan tabel mahasiswa dan prodi itu adalah pecahan dari tabel mahasiswa, karena masih mengandung anomali tadi, akibat adanya ketergantungan transitif. Nah, jadi itu adalah contoh kasus sederhana dari langkah-langkah normalisasi mulai dari 1NF sampai dengan 3NF. Sekian, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.